pada kesempatan ini menjelang Hari RI yang ke-80, kebetulan juga beliau Ibu Kapolresta hadir, salah satunya untuk bisa menyampaikan, memberikan satu kontribusi kepada jajaran pengemudi kita, khususnya karyawan PT Patria Inti Sejahtera yang ada di PT Patria Inti Sejahtera Palimanan Cirebon, tentunya umumnya untuk warga masyarakat Cirebon. Mudah-mudahan apa nanti yang pencerahan ataupun penyampaian dari Ibu Kapolresta Cirebon akan bermanfaat buat kita semua. Nah, nggak usah deg-degan karena kita semua juga harus memastikan bahwa kita juga ingin selamat. Bapak juga memperhatikan keselamatan orang lain. Nah, kalau semuanya semaunya sendiri bawa yang tinggi-tinggi ini tuh, saya sampai pernah berhentiin itu. Sampai berapa meter ya di atas ya? Ada 1,5 meter ya? Tingginya itu, bawa sekam. Mana pekerjanya ada di atasnya lagi, coba. Masya Allah, saya aja takut kalau dia celaka. Kok dia nggak takut ya dengan dirinya sendiri? Nah, ini tolong, saya ingin bapak-bapak selamat. Saya ingin juga bapak-bapak memperhatikan keselamatan orang lain. Ngeyel bawa barang melebihi kapasitasnya. Tiba-tiba bener itu oleng. Terus ada pengendara sepeda motor yang tertimpa muatan bapak. Terus MD. Udah pasti masuk sel. Tapi kan bukan hanya masuk selnya. Bayangkan, yang kita tabrak itu, yang meninggal itu, dia punya anak, dia punya istri, anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Siapa yang order bapak? Pak, ini kan nggak boleh, kata Ibu Kapolres, kalau bawa over capacity. Tolonglah kami juga dibantu, BBM-nya ditambah, biayanya ditambah, supaya semuanya selamat. Bener kan? Nah, ini nanti kita juga beri edukasi Pak Kasat ya, untuk para pengusaha yang sering mengorder bapak-bapak untuk ngantarin barangnya, supaya jangan jadi bebannya para pengemudi aja ya. Tapi bapak debat juga dong sama mereka ya, bantu ya. Pak, ini kata Bu Kapolres, nanti kami ditilang gimana? Ini nih kami kasih tahu ya di awal ya, kalau ada kecelakaan yang mobilnya odol, over dimensi, over capacity, tidak hanya drivernya loh yang kita kenakan sanksi, pengusahanya juga kita kenakan. Pengusahanya juga akan dikenakan, tidak hanya drivernya. Nah ya, jadi kami ingin semuanya selamat. Bapak-bapak selamat, bisa ketemu keluarganya, tidak bermasalah di kemudian hari. Begitu juga orang lain yang berada di sekitar bapak-bapak. Nah kemudian apalagi nih, saya juga minta tolong di jalan jangan parkir sembarangan. Kemarin di KM 187 200 ada driver pengemudi truk yang parkir seenaknya dewek, berhenti nggak kasih tanda emergency atau ada kedaruratan, nggak kasih aba-aba lampu hazard dihidupkan. Tiba-tiba ada mobil penumpang, mobil R3 ya, mobil R3 di jalan ya, nggak tahu juga mobilnya ini apa ngantuk, supirnya ngambil dari sebelah kiri oleng, nubruk itu truk, 3 meninggal dunia. Penumpangnya lagi yang meninggal, bukan supirnya. Luka berat ya? Supirnya juga meninggal. Supirnya juga meninggal. Nah, ini nih. Akibat apa? Bukan hanya kesalahan dari driver R3 yang nggak konsentrasi, tapi gara-garanya si supir truk juga berhenti seenaknya dewek. Coba, Bu, apa salahnya? Nggak boleh berhenti di bahu jalan yang bukan tempat parkirnya. Itu bahu jalannya tol lagi. Kenapa bapak-bapak pengemudi truk saya undang ke sini? Saya datang untuk dialog, untuk komunikasi. Yang pertama tadi, saya berharap bapak ibu, bapak-bapak ya, nggak ada ibunya, bapak-bapak bisa bekerja dengan lancar, punya istri, punya anak. Berharap setiap hari bapak pulang dalam keadaan sehat, selamat, bawa uang banyak, bawa gorengan, bawa oleh-oleh, bener gak? Nah tolong, ketika berada di jalan
hati-hati. Bukan hanya keselamatan Bapak yang diutamakan, Bapak juga mikirin keselamatan orang lain. Tolong dong jangan bawa barang melebihi kapasitas di kendaraannya, karena kendaraan yang over kapasitas labil Pak. Bapak jalan terus oleng menimpa orang yang ada di kanan dan kirinya. Siapa mereka? Mereka juga mencari rezeki Pak untuk kehidupannya, punya istri, punya anak. Kalau mereka meninggal dunia, ada janda baru, ada anak yatim baru. Nah tolong itu dipikirkan, jangan egois. Bu, kami kalau ini gimana? 2-3 kali dong bawa barangnya, bayarannya gimana? Silakan dinegokan dengan pengusahanya. Yang punya truk, tolong. Karena kalau ada masalah di jalan, meninggal apalagi, sanksinya bukan hanya kepada drivernya, tapi yang punya kendaraan, yang punya orderan, yang order, pengusahanya juga kita kenakan. Nah, saya minta tolong perhatiannya. Semuanya ingin pekerjaannya lancar, pekerjaannya gampang, dapat uang, dan bisa menghidupi keluarganya masing-masing. Sama, semua kita semua sama. Jadi saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga. Kenapa buka Kapolres kelilingnya? Saya ingin semuanya baik-baik saja, semuanya lancar, semuanya aman, nggak ada masalah. Kalau jangan parkir sembarangan dong, bapak-bapak driver. Parkirlah di rest area yang punya yang punya lokasi parkir, lahan parkir. Ini pengusaha juga, mana pengusaha? Nih, pengusaha juga tolong lahan parkirnya disiapkan. Kalau supirnya masih ngantuk, jangan boleh suruh jalan. Ini kan sial-sialan, kita nggak tahu nih kapan terjadi pada diri kita. Jadi mohon bapak-bapak memperhatikan ketika misalnya akan berhenti, emergensi kasihlah tanda, berikan tanda. Kan ada kan di kendaraannya masing-masing tanda segitiga, atau hidupkan lampu hazardnya supaya yang di belakang ini tahu, oh ini nggak bisa ini nih, oh kita ada masalah nih kendaraannya. Nih, saya minta supir-supir, driver seluruhnya yang ada di Kabupaten Cirebon tertib berlalu lintas. Jangan sembarangan parkir di jalan. Jangan bawa muatannya over capacity, over kapasitas. Bisa? Mana truknya? Bagus. Makasih ya. Tali mati, jangan tali. Bagus. Mana lagi drivernya? Ayo. Mana? Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Merdeka!